A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat hafizahullahu ta'ala, puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kita nikmat, beribu-ribu nikmat, yang salah satunya yang harus kita syukuri, kita telah diciptakan menjadi manusia. Dari berbagai macam makhluk-makhluk Allah, kita diciptakan sebagai manusia. Dan dari banyaknya manusia, kita terpilih mendapatkan hidayah Islam. Hidayah Islam ini ada hidayah yang sangat agung, hidayah yang tidak semua orang bisa mendapatkannya. Data dari PBB bagian keagamaan, dari banyaknya 7,7 juta miliar manusia, hanya 1,2 sampai 2 miliar saja manusia yang beragama Islam atau yang sudah menjadi muslim. Kita berdoa semoga saudara-saudara kita yang belum mendapatkan hidayah, yang belum Islam, semoga Allah berikan hidayah agar bisa menjadi muslim. Dan kita yang sudah terpilih oleh Allah mendapatkan hidayah, Allah tambahkan keimanan kita agar kita menjadi muslim multazim. Kaum muslimin wal muslimat hafizahullahu ta'ala, Rasulullah adalah suri tauladan dari segi segala aspek manusia, kehidupan manusia, termasuk dalam hal berpuasa. Dan kita kembali bersyukur bahwasanya doa kita selama 2 bulan yang lalu Allah kabulkan, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Allah kabulkan. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri juga, karena tidak semua orang bisa bertemu kembali Ramadan. Saudara kita mungkin, teman-teman kita, keluarga kita belum bisa bertemu Ramadan, mungkin karena sakit atau sudah dipanggil oleh Allah tidak bisa bertemu dengan Ramadan. Tapi kita masih Allah kabulkan dan Allah kasih kesempatan untuk bertemu pada Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh ampunan. Maka dari itu, marilah kita bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur agar kesyukuran kita ini semakin mantap? Yaitu salah satunya adalah, definisi bersyukur adalah sorfun ni'ami ala iradatil mun'ami. Yaitu adalah bersyukur adalah mempergunakan kenikmatan Allah dengan mun'im, yaitu mun'im yang memberikan nikmat, yaitu siapa? Allah. Maka bagaimana? Yaitu dengan cara kita terus belajar dan mempraktekkan puasa kita sekurang-kurangnya mendekati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana puasa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW? Yang pertama disebutkan dalam hadis masyhur, yaitu innamal a'malu binniyat, yaitu puasa kita ini tergantung pada niatnya. Banyak orang di luar sana yang makan, minum, tidak makan, tidak minum, tapi semata-mata niatnya bukan karena Allah, yaitu untuk kesaktian misalnya, atau untuk pesugihan. Ini puasa niat bukan karena Allah. Secara teknis, puasa Ramadan itu niat harus tidak boleh tertinggal.
Mungkin kalau puasa sunnah kita boleh niat di pagi hari. Contohnya kayak seandainya kita belum sarapan dan tidak ada makanan, kita berniat untuk puasa boleh. Tapi puasa wajib, puasa Ramadan itu tidak boleh tertinggal niatnya. Tidak boleh niat sesudah terbit fajar. Itu harus niat dari malam atau dari sebelum terbit fajar. Yang kedua adalah sahur. Sahur ini disunahkan, yaitu takjilus sahur, pakai hamzah, yaitu ajala yu'ajjilu, yaitu mengakhirkan sahur. Pernah salah satu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kapan kita waktu untuk menyantap sahur?" Yaitu Rasulullah berkata, kira-kiranya pembacaan 50 ayat. Kalau seandainya kita mengikuti jadwal imsakiyah, yaitu antara azan dan juga imsak, itu kira-kiranya 10 menit untuk waktu imsak, yaitu waktu kita menahan minum dan makan. Dan jangan lupa, di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang penuh keberkahan. Selain kita makan sahur, kita disuruh untuk qiyamul lail, karena di sini penuh dengan keberkahan. Dalam firman Allah disebutkan, "Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila." Ibnu Abbas berkata tentang ya ayyuhal muzammil, maknanya adalah ya ayyuhal muqatti atau ya ayyuhal naimun, yaitu wahai orang-orang yang berselimut atau wahai orang-orang yang tidur di waktu malam. Qumil laila illa qalila. Kita disuruh bangun untuk bersujud kepada Allah, untuk qiyamul lail, mendirikan sholat, karena di waktu-waktu ini adalah waktu-waktu mustajab, waktu-waktu penuh dengan keberkahan. Selain kita melakukan sholat, kita juga harus memperbanyak istighfar, karena di waktu ini juga waktu-waktu Allah Maha mengampun dosa-dosa kita. Wabil asharihum yastaghfirun. Kita disuruh perbanyak istighfar di waktu-waktu sahur. Bagaimana caranya ibadah puasa kita ini agar semakin mantap? Yaitu memperbaiki sholat kita, yaitu dengan sholat sunnah. Sholat sunnah ini nilainya sama seperti sholat wajib. Dan sholat wajib ganjarannya dikali lipatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat Allah lipat gandakan. Setelah memperbaiki sholat, kita juga harus memperbanyak membaca Al-Quran, karena di bulan puasa ini adalah syahrul Quran atau syahrul Qur'an. Kalau kata ulama, syahrul Qur'an ini adalah bulan-bulannya pembaca Al-Quran. Kita perbanyak baca Al-Quran, karena satu ayatnya mengandung 10 kebaikan. Setelah itu, pada waktu sore menjelang berbuka, kita juga disuruh, kalau tadi sahur takjilus sahur pakai hamzah, tapi kalau berbuka ta'jil pakai ain, yaitu mempersegerakan untuk berbuka puasa. Ada seorang kisah, dua orang sahabat, yaitu sama-sama untuk mengerjakan kebaikan. Yang satu mengerjakan sholat maghrib dahulu, baru dia berbuka puasa. Dan yang satu lagi adalah berbuka puasa dahulu, baru sholat maghrib. Lalu dijawab oleh salah satu istri Rasulullah yang sangat cerdas, yaitu Sayyidah Aisyah. Bertanya, siapa tadi yang menjalankan berbuka dahulu baru sholat maghrib? Lalu dijawab, yaitu beliau adalah Ibnu Mas'ud. Lalu Aisyah berkata,
itu adalah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Maka dari itu disunahkan kita untuk mempersegera untuk berbuka puasa. Maka dari itu ikhwah, kita memperkuat amalan kita di bulan puasa dengan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah kabulkan, Allah kuatkan. Semoga Allah terima segala amal kita dan terima segala apa yang kita kerjakan. Allah berikan kekuatan kita untuk menjalankan puasa Ramadan ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian. Apabila ada yang benar itu datangnya dari Allah, dan apabila ada yang salah itu datangnya dari saya pribadi. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.